ketemu lagi dengan saya Kus Indarto di acara Kota Seni Kita. Ini acara yang mencoba untuk mengulik bagian dari hal yang penting yang ada di Jogja tentang kesenian, kebudayaan, apapun yang berkaitan dengan soal-soal uh, yang mungkin biasa, tetapi sebetulnya ada hal yang dimaknai dengan luar biasa. Saya kali ini kedatangan seorang tamu, seorang akademisi, seorang penulis fiksi dan non fiksi yang luar biasa, Mas Dr. Kris Budiman. Halo Mas Kris. Halo. Apa kabar? Baik. Mas Kris ini terakhir mengajar di KBM atau Kajian Budaya Media di Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Baru pensiun nih Mas? Atau Ya, akan pensiun nih? kita hal ke depan aja yang kita bicarakan. Ya, nggak kelihatan ini. Tampaknya malah makin berapi-api sebagai seorang penulis. Ini ada contohnya tentang karya-karya beliau, beberapa buku dari sekian banyak. Mas Kris sudah menulis buku berapa banyak ini? Mungkin 20-an ya, 24 atau 26 gitu kira-kira. Nggak pernah dihitung. Lebih dari 20 buku itu berarti jaminan masuk surga ini, penulis buku ini. Ya, insya Allah. Mas Kris, saya pengen nanya, dunia kepenulisan Anda ini sebetulnya berangkat dari problem apa ya? Kalau kepenulisan berangkatnya itu dari ini ya, kita menerima banyak dari masyarakat, dari lingkungan, lalu kalau tidak dikembalikan kepada masyarakat ya itu seperti kita ngecharge HP tapi tidak pernah di discharge gitu kan. Jadi berbagi begitu. Lebih ke persoalan berbagi apa yang sudah kita dapat lalu kita kembalikan. Ini berlaku pada karya-karya Mas Kris yang fiksi dan non fiksi? Iya, Semuanya? iya. Mungkin ada contoh kasus Mas, salah satu yang Anda menyerap dari masyarakat kemudian dikembalikan lagi dengan bentuk buku. Iya, misalnya kita jalan kemana begitu dapat pengetahuan ya, entah itu misalnya ke suatu tempat, ke candi atau ke situs, ke suatu kota begitu, itu banyak hal yang kita terima, kita pelajari, lalu itu bisa kita tulis, kita olah lagi menjadi tulisan, entah itu fiksi atau berupa kajian ya, jadi itu seperti itu. Jadi ada dialektika antara apa yang kita dapat dan kita keluarkan gitu. Untuk memutuskan tulisan itu kemudian akan diarahkan sebagai tulisan fiksi atau non fiksi dari hasil pengamatan di lapangan, itu bagaimana prosedur awalnya itu, desain awalnya? Kalau untuk non fiksi berupa esai atau kajian gitu gampang. Artinya kita langsung duduk itu bisa gitu ya. Kalau fiksi itu perlu ada yang ini dulu, pemantiknya dulu, entah apa celing kita dapat gitu kan. Enggak selalu dengan mekanis atau otomatis begitu bisa. Wah ini celing gitu kata kuncinya. Gimana ya setelah berkali-kali menulis fiksi, celing itu muncul karena apa? Karena ada yang menjadi obsesi panjang begitu, lalu bisa kita ceritakan terutama yaitu karena obsesinya panjang lama gitu ya, kita larut ada di dalamnya. Nah ini mungkin saya perlu contoh kasus yang lebih konkret tentang salah satu karya Anda, bagaimana prosesnya gitu? Ya,
ya ini di depan kita kan ada ya kayak misalnya ini Hierovani ini. Ya itu kan dari serangkaian perjalanan, lalu saya mengamati misalnya sejarah Cheng Ho misalnya di Jawa, dia mampir di mana saya kunjungi, saya lihat, saya rasakan dari barat ke timur, itu panjang sampai bertahun-tahun kan, seperti itu. Kita terobsesi, lalu ada hal yang kemudian bisa kita ceritakan gitu. Kita bisa mengkonstruk sebuah cerita begitu, cerita perjalanan misteri kayak begitu. Hal yang dimunculkan di situ sisi apanya terutama? Kalau saya lebih suka itu sisi-sisi yang dimensi historis, mitis, lalu juga ada petualangannya. Sampai ke mitis nih. Mitis itu mitos ya, bukannya mistik. Mistis. Bukannya mistis, mitos. Ya kan? Mungkin bisa dijelaskan Mas, apakah itu sebetulnya merawat sesuatu yang mainstream beredar di masyarakat, atau mencoba mengulik hal yang tersembunyi yang sebetulnya tidak diketahui oleh publik? Yang justru yang tersembunyi, yang apa namanya orang jarang menengok ke situ, ya. Lalu bisa kita gali lagi. Nah, soal novel Hierovani ini, mungkin bisa sedikit diceritakan Mas, hal yang tersembunyi yang Anda munculkan itu tentang apa saja dan bagaimana proses memunculkannya itu? Ya, kita kan seperti biasa kita menulis itu kan kita punya data, ya, dan data itu setelah disortir kan akhirnya ada banyak yang juga tidak kita gunakan, yang sudah terpilih terseleksi itu kan kemudian kita gunakan untuk membangun cerita. Nah, misalnya katakanlah di Hierovani ini sisi-sisi historis dari Lasem ya, sejarah pinggiran marginal, tentang Lasem, tentang situs-situs candi di Gunung Penanggungan, atau jejak-jejak persinggahan Cheng Ho di Pulau Jawa sampai ke Bali misalnya begitu, yang orang jarang memperhatikan begitu, bahwa ternyata di Jakarta misalnya ada satu kelenteng ya yang untuk menjadi monumen kedatangan Cheng Ho, punya nilai historis yang luar biasa misalnya begitu. Siapa yang memperhatikan itu hal-hal kayak gitu? Atau di Lasem misalnya begitu. Ya, yang jelas itu marginal. Ya, dan itu menjadi situs penting pada abad ke-15 lah ya. Iya. Iya. Nah, apakah ada upaya untuk mereaktualisasi itu sehingga katakanlah publiknya, kita membayangkan penonton atau pembacanya anak-anak muda gitu? Iya. Bagaimana siasatnya untuk menulis hal seperti itu? Kita bawa ke dalam konteks hari ini dengan tokoh-tokoh yang anak-anak muda ya, yang entah mahasiswa atau fresh graduate begitu, yang masih muda-muda 20-an, usia 20-an begitu. Lalu juga bagaimana konteks historis itu diperbincangkan dengan semangat dan kondisi hari ini, konteks hari ini gitu. Peristiwa terjadi di saat ini. Ya. Wah, ini saya jadi ingat, maaf mungkin agak nyimpang dikit ini, pemirsa. Mas Kris Budiman ini adalah salah satu tokoh dari komunitas yang namanya Bol Bruto. Nah, ini menarik karena mungkin saya kira nanti bisa berbincangkan sebenarnya Bol Bruto itu apa, dan kemudian apa yang mau diperbincangkan, konteksnya tentang masa lalu dan hubungannya dengan hari ini. Ini pertanyaan.
Ya, ya. Jadi makanya saya tadi bilang nyimpang gitu. Gerombolan pemburu batu itu namanya gerombolan, jadi sebenarnya tidak terstruktur ya. Teman-teman gitu yang punya interest sama di sejarah dan percandian begitu. Kita nggak punya misi, nggak punya visi apa-apa, kita cuma suka keluyuran ke sana kemari begitu, mendatangi suatu candi atau suatu situs. Ya kalau misalnya ada bonusnya berupa pengetahuan atau apa ya itu ya alhamdulillah, tapi bonus yang utama itu rasa senang. Ya. Dan itu sudah menghasilkan buku juga ya? Iya. Nah itu, wah saya sudah baca bukunya itu yang tentang hasil dolan-dolannya iya. Mas Kris dan teman-temannya, jadi gerombolan pemburu batu yang disingkat Bolburutu itu. Nah itu sama pertanyaan saya dengan tentang Hero Fani, sebetulnya apa sih aspek masa lalu yang kemudian ingin diaktualisasikan ke hari ini gitu? Ya kalau setiap orang bisa beda-beda ya. Kalau saya itu lebih ke sisi estetiknya, spiritual, lalu untuk kajian material culture begitu. Ya tetap ada, kalau dari aspek nilai misalnya pasti ada relevansinya lah, dengan ada kesinambungan antara masa lalu dengan masa kini. Ya, ya. Nah, mungkin ada sesuatu yang diperbincangkan lebih jauh di situ soal sejarah. Anda kan basisnya mungkin lebih ke katakanlah mungkin semiotika lah ya. Nah, masuk ke situ seperti apa, Mas? Ya, kalau untuk menulis fiksi sebenarnya ya kerangka yang ada di benak saya kerangka semiotika. Ya, cuma nggak perlu orang lain nggak perlu tahu lah. Ya pembaca nggak perlu tahu, nggak apa-apa, nggak masalah. Bukan menjadi kendala bagi pembaca juga, meskipun tidak paham dengan kerangka berpikir dan kerangka konseptual saya, pembaca nggak perlu tahu. Ya. Dan memang nggak harus dituliskan di situ sampai nggak perlu ya. Jadi tetap ada di sini bagaimana misalnya untuk menafsirkan tanda-tanda, memecahkan misteri dan sebagainya, itu kan di kepala saya ada semuanya, konsep-konsepnya itu. Ini makanya sebetulnya saya juga ingin membincangkan lebih jauh ini, karena di sini ada deretan buku-buku yang dua diantaranya ini adalah soal semiotika yang dipakai oleh Mas Kris sebagai alat bedah untuk membincangkan soal seni rupa. Ini dua buku ini ya. Iya. Mas Kris bisa cerita bagaimana seni rupa dalam pandangan Anda hari ini gitu. Kira-kira hasil temuan Anda, hasil pembedahan Anda dari sekian banyak pameran atau lewat buku ini bagaimana? Kalau seni rupa hari ini saya kira ada sebenarnya itu memang secara periodik pasti ada generasi-generasi muncul generasi baru begitu. Seperti sekarang terasa sekali katakanlah selama 5-8 tahun terakhir begitu ya, ada generasi baru, nama-nama baru yang juga kiprahnya itu dengan karya-karyanya juga yang distintif gitu ya, sebagai orang yang sudah orang tua begitu ya, kita bisa melihat, bisa membandingkan gitu dalam satu rentang sekian tahun gitu, pergeseran kemana anak-anak muda yang fresh graduate dari Sewon itu gimana karyanya gitu. Dari pembacaan Anda lewat tulisan-tulisan Anda ini mungkin ada satu rentang waktu yang mungkin Anda bisa membuat semacam
Wah ini agak harus mengklasifikasi atau kecenderungan-kecenderungan apa saja yang muncul dalam sekian waktu ini. eh ya ada beberapa yang kemudian masuk ke seni abstrak misalnya gitu muncul lagi, lalu pop art ya dengan influence dari budaya populer gitu. Ya itu rata-rata seperti itu. Tapi ada juga yang nyempal misalnya. Ada ya, seniman muda yang tetap bertekun dengan misalnya katakanlah dengan latar belakang budaya Jawa atau apa, itu masih ada. Sebenarnya rasanya sudah lumayan berjarak ya dengan gelombang generasi yang belakangan ini ya. Wah. Iya. Jadi bagaimana kita menyetem lagi preferensi estetik kita supaya bisa tetap relate dengan kecenderungan baru gitu. Tapi Mas Kris sebetulnya cukup dekat dan cukup mengikuti perkembangan itu kan? Iya, iya. Nah, itu bisa artinya Anda tidak punya alasan ya, maaf untuk bilang agak berjarak ya, karena sebetulnya Anda juga cukup melibatkan diri juga dengan mereka sebagai bentuk kedekatan gitu. Iya, tapi kalau di dimensi selera, taste gitu kan, itu kan agak susah. Kita formasi selera dari masa lalu itu yang sudah tertanam gitu. Tiba-tiba cekoki muncul gitu dihadapkan ke situ berat. Iya, itu jadi kita yang perlu menyetem ulang senar-senar selera kita gitu. Nah, kalau melihat hal seperti itu sebenarnya saya ingin tanya juga nih, dalam konteks kepenulisan Anda, apa yang menjadi obsesi Anda ketika melihat fakta-fakta itu dalam kaitannya dengan buku penting apa yang perlu dimunculkan dalam khasanah seni rupa itu? Kalau dari perspektif saya yang perlu dimunculkan itu sebenarnya sikap yang lebih analitis dalam kajian-kajian seni, bukan hanya di seni rupa tapi juga yang minim misalnya di musik atau di seni pertunjukan begitu, yang menurut saya progresnya itu banyak kendala gitu. Ya, itu sih kalau saya. Kira-kira kendalanya apa ya? Pada macam-macam sih, ada variabel-variabel yang misalnya dari entah habit atau background pendidikan begitu, kurikulum di pendidikan tinggi, terutama misalnya kelihatan dari produk kritik seni misalnya ya, yang di seni rupa atau di seni lain yang di luar sastra itu menurut saya kurang ya. Menurut Anda apa ya problemnya kekurangan kritik seni itu sekarang? Karena memang nggak punya tempat dan munculnya media sosial itu dalam tanda petik sudah bisa menjadi kritik seni begitu ya, dengan memberikan jempol atau pujian kayak gitu sudah cukup gitu. Ya. Faktor market untuk seni rupanya atau untuk kritik seninya? Ya, terutama market di seni rupa yang begitu hingar-bingar membuat itu meminggirkan kritik seni kah gitu? Market urusannya kan dengan produk, dengan artefak gitu kan ya. Nah, jadi
Kalau kritik seni dalam bayangan saya bukan yang di media sosial atau di media massa begitu, tapi yang lebih bersifat akademis sebetulnya. Serius gitu ya. Iya. Bukankah di medan seni rupa sebetulnya ada akademisi, ada dunia akademik yang memungkinkan munculnya kritik-kritik seni yang bisa membuat gizi di seni rupa kuat. Kenapa Anda masih masih meragukan itu? Bukan meragukan, tapi dia seperti di situ aja dan nggak ada yang baca. Nah, Iya kan? Karena berkutat di persoalan itu aja, paradigmanya nggak berubah, nggak ada atau coba-coba untuk menjajal paradigma baru tapi tanpa proses belajar yang tekun, yang serius. Yang penting kelihatan keren dengan jargon-jargon, itu kan bahaya. ya. Itu apa juga muncul di seni yang lain? Iya, sedikit banyak muncul, tapi kalau kita lihat mungkin di sastra kondisinya lebih baik ya. Yang lebih menyedihkan misalnya ya katakanlah untuk kritik, ya di kritik film lumayan lah ya. Tapi tari kayak gitu atau musik gitu. Teater gitu. Teater lumayan karena ada orang-orang yang punya background sastra yang udah terbiasa menulis kritik sastra, tapi itu juga kemudian bias ya. Ya. Nah, ini menarik karena sebetulnya di samping fiksi ternyata Anda juga kajian Anda tentang semantik, tentang kritik itu menjadi relevan dan sekarang dibutuhkan. Saya ingin tahu persis sebetulnya apa yang agenda besar apa yang sebetulnya perlu dalam soal kritik seni ini, terutama seni rupa. Ini pertanyaan mengulang tadi, tapi tampaknya saya ingin menajamkan lagi. Kalau agenda besarnya saya kira saya kurang tahu ya. Tapi kajian seni ya sebenarnya kalau kita baca dari referensinya itu kan di luar sana berkembang gitu ya. Bukan hanya interdisipliner gitu, tapi bahkan dari disiplin-disiplin yang konvensional juga ikut masuk, yang dari sosiologi, yang dari psikologi, dari antro gitu. Ikut punya kontribusi gitu. Dan kecenderungan paradigmanya juga ya, perubahannya ya, kemajuannya kita nggak punya pendidikan tinggi seni yang benar-benar dalam arti dia strata pendidikan tinggi itu bukan vokasi, itu nggak ada. Vokasi. Iya, paling tidak di sini kecenderungannya vokasional gitu kan. Yang merupakan kajian-kajian gitu ya ada, tapi tipis-tipis gitu aja. ya. Bukankah tahun-tahun terakhir ini sebetulnya seni rupa lebih begitu demokratis, artinya begitu banyak masuk kajian-kajian yang muncul dari sekian banyak orang dengan latar belakang yang beragam. Ya, justru itu. Tapi dari SDM seni rupanya sendiri yang punya background seni rupa secara akademis nggak muncul apa-apa. Ya. Tapi malah dari cultural studies atau dari sosiologi, antropologi. Iya. Itu cukup pengamatan Anda cukup memberi input yang bagus untuk kritik seni di Indonesia.
sejauh itu dibaca dan disosialisasikan. Kalau misalnya nggak ada ya dia akan tetap kesepian aja. Nah, problemnya sekarang media ya, Iya. atau mediumnya ya. Apakah cukup representatif medium perangkat yang membuat orang atau publik membaca itu? Eh, ya ada, kalau di media sosial atau di media online pasti ininya lebih tersebar, lebih luas ya. Ya. Tapi space-nya terbatas, paragrafnya pendek-pendek, tulisan pendek-pendek gitu. Kalau buku saya kira konvensional aja tetap ada yang baca, tapi misalnya teman-teman seni rupa yang baca buku itu ya bisa dihitung dengan jari. Betul ya. Nah, terobosannya apa yang bisa memotong kebukuan seperti itu ya, Mas? Buku ada, tapi ya memang terbatas. Ya buku seni rupa sedikit, ya dalam arti yang seperti ini, kajian ini. Tapi kalau misalnya isinya tentang tokoh X, lalu karya-karyanya gitu, ada ya Ya, ya. Nah, mungkin salah satu banyak. penandanya atau parameternya ini ya, buku tentang seni rupa. Ini saya kira juga saya baca serius ini, meskipun pendek-pendek ya. Pendek-pendek tapi menurut saya tuntas. Hubungannya soal parameternya adalah oplah barangkali tirasnya. Tiras. Nah, buku seperti ini sampai tercetak dan tersebar berapa ya kira-kira, Mas? Kalau untuk penerbit indie nggak banyak ya. Udah bisa 100-200 eksemplar gitu, udah alhamdulillah. Waduh, padahal seniman di Jogja aja udah 5.000 ada loh, Mas, kira-kira. Wah, banyak sekali ya. Tapi yang baca sedikit ya. Iya. Apalagi Indonesia, harusnya ada 1 jutaan publik seni rupa lah ya. Iya, dengan tingkat literasi yang terendah. Wah, ini dia tantangannya luar biasa ya. Buku serius, meskipun tipis, yang dibaca sehari selesai, tidak terserap ya. Ya, kira-kira begitulah. Siapa yang harus bertanggung jawab di sini ya? Nggak ada. Ini pertanyaan yang kemudian akhirnya jadi terkesan konyol juga ya. Karena sebetulnya kita lagi-lagi soal agenda ini, yang menurut Anda agendanya seperti apa yang bisa mencairkan situasi seperti ini gitu? Kalau makro saya nggak punya, nggak tahu. Hmm. Kalau personal ya agenda saya menulis. Kalau yang lebih makro gitu nggak tahu, saya udah soal policy dan sebagainya. Sementara Mas Kris nggak mencoba untuk masuk ke kelompok kepentingan yang sebetulnya punya power untuk bisa sedikit mencarikan hal itu? Enggak lah. Karena teman-teman sekarang kan beberapa yang masuk di kementerian ya, yang memungkinkan bisa menggeser dikit kebijakan-kebijakan tertentu gitu. Enggak lah, lebih enak begini aja, santai gitu. Ya, nah Mas, balik lagi nih soal dunia penulisan. Hari ini dunia penulisan juga sebenarnya dilengkapi dengan dunia medsos. Iya. Anda bisa melihat itu sebagai sebuah keberuntungan atau kecelakaan atau sebenarnya anugerah gitu. Saya lihatnya lebih pada implikasinya ya. Artinya implikasi pada audiens dan pada produsennya, penulisnya atau konten kreatornya. Untuk penulisan sendiri misalnya itu punya implikasi yang luar biasa menurut saya. Karena untuk menulis esai misalnya, kalau kita menulis esai di media online itu kita punya pertimbangan-pertimbangan yang perlu menyesuaikan dengan karakter medianya.
misalnya paragraf-paragraf semakin pendek, ya esai sekarang standarnya semakin pendek begitu. Ya, gaya bahasanya juga lain. Ya itu mau tidak mau karena setiap media punya karakter sendiri. The media is the message gitu kan. Ya, ya. Nah, kita perlu belajar lagi tentang itu. Lalu anak-anak muda muncul penulis-penulis baru yang masih muda-muda, yang lebih lebih adaptif terhadap media baru itu. Ya, ya. Kalau soal tadi, saya nggak tahu soal tulisan yang lebih pendek-pendek, tapi itu sebetulnya malah berkebalikan dengan potensi medsos yang sebetulnya beda dengan media mainstream cetak katakanlah ya. Dulu kan dibatasi nulis di media besar di Indonesia maksimal 750 karakter atau kata ya. 750 kata. Sekarang mau 5.000 kata pun sebetulnya nggak ada batasnya ya. Iya, nggak ada batasnya. Cuma kalau medianya misalnya katakanlah kita nulis di Mojok misalnya begitu, ya, itu berapa kata itu? Oh, jangan bayangkan seperti dulu kita menulis di media cetak atau di Kompas gitu ya, di mana yang sampai katakanlah 1.500 kata atau 1.000 kata. Sekarang memendek. Standar penulisan esai sekarang menjadi mini gitu ya, esai mini gitu. Sementara novel-novel yang beredar di publik masih tetap tebal ya Mas. Ya itu. Dan dikonsumsi beberapa anak muda, banyak anak muda juga sekarang mau mengkonsumsi novel pulang. Iya. Juga saya kira di Enggak. anak muda banyak Tapi juga, nggak tebel. Nggak tebel. Iya memang betul. Anakku itu baca novel tebal-tebal gitu. Iya. Ya masih daya tahannya luar biasa membaca gitu. Tebal-tebal gitu. Iya, novelnya si siapa? Iksana Banu, Isaka Banu itu kan Iya. tebel Iya. atau Iya. di Dewi Lestari kan Iya. sampai seri 3. Iya, betul. Betul. Nah ini makanya saya tanyakan, kok berkebalikan ya dengan dunia yang digital itu yang sekarang malah pendek, sementara kita masih, sebagian dari kita masih mengkonsumsi teks-teks panjang. Iya kan nggak banyak juga ya menurut saya ya. Novel yang menjadi semakin pendek menjadi novela juga banyak gitu kan ya. Yang kita hanya untuk konsumsi kita baca selama kita di perjalanan misalnya 3 jam selesai kita baca itu juga. Ya. Nah ini hubungannya dengan dengan ini ya, dengan minat baca kita ini kayaknya. Iya. Ada ya memang ada yang anomali juga ya, seperti tadi saya ceritakan kayak anak saya begitu, itu punya daya tahan baca buku tebal-tebal gitu, sanggup gitu. Berapa banyak saya nggak tahu, nggak pernah ada survei. Iya. Oke, Mas, kalau yang situasi yang aktual ini menarik ya. Kemendikbud mencoba untuk membuat semacam merekomendasi ya buku-buku sastra yang saya kira pilihan-pilihannya banyak yang bagus-bagus, keren-keren, tapi juga dikritik. Iya. Anda punya komentar tentang itu? Ya serba salah sih sebenarnya ya. Kita standarnya pada kanon ya. Okay. Tapi kalau kita menyandarkan diri pada kanon sastra aja, nanti juga keberagaman karya-karya itu juga nanti tidak bisa terwakili misalnya begitu. Juga masih sentralistik dengan yang sebenarnya yang memilih, yang menyeleksi itu siapa, kepentingannya apa. Ya ada bagusnya juga, ada sisi-sisi yang perlu kita sikapi dengan kritis juga. Kalau kita tergantung pada
kanon sastra begitu, kita akan mendapatkan nama-nama besar yang si ini, si itu, si ini kita udah tahu. Gitu. Keberagaman produksi sastra, produk-produknya itu tidak tergambarkan. Tapi bagi anak-anak pelajar yang baru mengenal, bukankah itu juga penting dikenalkan nama-nama yang memang karyanya mumpuni, meskipun kemudian dikritik sebagai terlalu mainstream dan kanon gitu? Ya, Kanonik gitu ya. ya saya nggak tahu kalau penting atau tidak penting. Kita bisa mengatakan sesuatu penting atau tidak penting itu ya banyak variabelnya. Iya, iya. Iya. Wah, ini menarik nih. Sayang waktunya pendek sekali, Mas Kris. Saya nggak bisa memperpanjang obrolan ini. Tapi terima kasih. 4 buku menjadi perwakilan dari pemikiran yang luar biasa dari Mas Kris Budiman yang belum bisa tertamu sepenuhnya di perbincangan yang pendek sekali ini. Oke, terima kasih Mas Kris. Ya, sama-sama. Sampai ketemu lagi. Oke. Terus berjuang, ya, terus menulis, Terus produktif. terus produktif menulis. Terima kasih. Sampai ketemu di episode berikutnya. Salam.